Sekilas tentang perusahaan Fajar Paper, kita beroperasi lebih dari 35 tahun dengan gabungan kapasitas produksi sekitar 1,5 juta ton per tahun. Dengan konsep Driving Sustainability in Business, Green Company dengan sertifikasi FSC serta terdaftar di program CBM dan JCM terkait dengan carbon credit. Saat ini fasilitas produksi kita terdapat di 2 lokasi, yaitu Fajar Paper terletak di Jawa Barat atau Cikarang Barat, sedangkan Dayasa Paper, anak perusahaan dari Fajar Paper, berlokasi di Jawa Timur atau tepatnya di Triorejo. Visi daripada Fajar Paper adalah jadi produsen kertas kemasan berskala dunia yang menghasilkan nilai dan produk berkualitas sesuai melalui daur ulang dan siklus produksi yang berkesinambungan. Misi kami adalah mempertahankan posisi perseroan sebagai salah satu produsen kertas kemasan terkemuka di Indonesia dengan memanfaatkan peluang dan permintaan produk konsumen dan industri baik di Indonesia maupun kawasan sekitarnya. Berikut adalah sejarah singkat dari perusahaan. Didirikan tahun 1987, listed di bursa IDX pada tahun 1994, dengan mesin pertama dan kedua di tahun 89 dan tahun 90 dengan masing-masing kapasitas 150 dan 100.000 per tahunnya. Lalu paper mesin yang ketiga atau mesin kertas yang ketiga didirikan di tahun 96 dengan kapasitas 150.000 ton. Pada tahun yang sama juga kita mendirikan power plant, lalu wastewater treatment. Tahun 2021 kita memiliki insinerator 1 yang merupakan grant dari pemerintahan Jepang. Tahun 2003 kita mendapat sertifikasi ISO 9001 mengenai quality management. 2006 kami mendirikan paper mesin yang berikutnya, yaitu paper mesin nomor 7 dengan kapasitas 250 ton, dan di tahun yang sama kita mendirikan power plant yang kedua untuk mendukung operasional dan produksi fasilitas kita. Lanjut ke tahun 2010, kami mendirikan paper mesin nomor 5 dengan kapasitas 250.000 ton per tahunnya. Lalu kita juga mendapatkan ISO 14001 mengenai environment. Selanjutnya di tahun 2011, kami berhasil mendirikan insinerator kedua atas inisiatif sendiri dan mendapatkan ISO 18001 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu di tahun 2012 kami melakukan sedikit modifikasi untuk paper mesin nomor 7 dan paper mesin nomor 2 dengan total kapasitas tambahan sebesar 100.000. Lalu di tahun 2013 dan 2016 kami memperoleh FSC Certification dan Eco-Labeling. Di tahun 2017 PM8 didirikan dengan kapasitas 300.000 ton dan power plant ketiga juga didirikan. Dan pada tahun yang sama juga kita memperoleh sertifikasi JCM dengan pemerintahan Jepang. Tahun 2018, anak perusahaan Fajar Paper yaitu Dayasa melakukan akuisisi aset di Surabaya atau di Triorejo, pabrik kertas kemasan yang serupa dengan Fajar. Lalu di tahun 2019, 55% kepemilikan diakuisisi oleh SCG Group. Lalu di tahun 2020-2021, Dayasa memulai operasi dengan ketiga paper mesinnya dengan kapasitas paper mesin 1 200.000, paper mesin 2 dan paper mesin 3 masing-masing dengan kapasitas 50.000 ton. Pada tahun 2022 dan 2023, kami berhasil mendirikan biogas atau anaerobic treatment facility, di mana hasil air hasil sisa produksi kami olah menjadi biogas dan membantu mendukung operasi kita. Selain itu kita juga membuat plastik pellet mesin, di mana dari sisa-sisa hasil produksi kita dirubah menjadi pellet, di mana dapat digunakan untuk sebagai bahan baku untuk membuat alat-alat rumah tangga berbahan dasar plastik. Lalu di tahun ini SCG Group meningkatkan kepemilikan saham di Fajar
tepatnya di bulan September kemarin. Model bisnis Fajar itu sustainability. Fajar Paper fokus menjadi produsen kertas kemasan berskala dunia, menghasilkan nilai dengan produk kualitas melalui daur ulang dan siklus produksi berkesinambungan sesuai dengan misi kita. Jadi berawal dari pengepul recycler, lalu recycler ini memasukkan kertas-kertas bekas untuk sebagai bahan baku produksi Fajar Paper. Fajar Paper menghasilkan kertas kemasan dalam bentukan roll seperti ini, lalu dijual langsung ke direct customer kita yaitu box maker, mana mereka mengkonvert menjadi box. Lalu yang berikutnya, box-box ini akan digunakan oleh consumer goods manufacturer untuk mengemas produk-produk mereka sebelum masuk ke retailer atau supermarket yang seperti kita lihat di gambar seperti ini. Lalu setelah selesai dikonsumsi, kertas-kertas bekas ini akan balik lagi ke pengepul atau pemulung dan kembali lagi berkesinambungan sebagai bahan baku dasar Fajar Paper. Dalam hal ini, Fajar Paper berkomitmen menjalankan prinsip ekonomi sirkular dan selama 12 bulan terakhir ini telah berhasil memenuhi kebutuhan para pelanggan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, pengelolaan sumber energi, dan sumber daya secara bertanggung jawab. Sedikit proses produksi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, berasal dari collection, bahan baku 100%, kertas daur ulang, dan bersertifikasi FSC, dimasukkan ke dalam proses repulping, di mana kertas-kertas bekas ini akan menjadi buburan kertas, lalu buburan kertas ini akan melakukan serangkaian proses screening dan cleaning, di mana kontaminan dan semua material-material yang tidak digunakan dalam proses produksi itu dikeluarkan, lalu akan mulai ke dalam proses head box, di mana kertas itu mulai tertata, lalu akan melalui serangkaian proses press and dryer section, di mana di proses ini konten air atau moisture yang ada di dalam buburan kertas itu dikurangkan, lalu dikeringkan sehingga akan menjadi kelembaran kertas seperti ini, atau yang kita sebut dengan nama popril. Setelah menjadi satu gelondongan kertas, QC kita akan mengecek kualitas daripada produk-produk kita. Lalu setelah itu akan melalui serangkaian proses reminder, di mana jumbo roll tersebut akan digulung ulang dan disesuaikan dengan permintaan atau karakteristik spesifikasi dari masing-masing customer kita. Lalu setelah dikonsumsi balik akan kembali menjadi kertas daur ulang seperti itu. Selain dari proses produksi, kami juga, Fajar Paper juga turut memperhatikan dari sisi ESG atau Environment, Social, and Governance, dan sebagai bagian daripada SCG Group, Fajar Paper mengikuti sepenuhnya SCG ESG Pathway to Sustainability Business. Fajar Paper sepenuhnya berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pokok, yaitu terutama net zero, go green, kesetaraan atau reduce inequality, dan embrace collaboration dengan semua stakeholder yang ada. Dalam menjalankan bisnisnya, kita juga memperhatikan dan selalu menggunakan guideline dari Sustainable Development Goals atau SDG, yaitu 17 SDG, seperti yang kita bisa lihat di gambar seperti ini. Oke, berikut ada beberapa action atau corporate CSR yang telah kita lakukan dalam 9 bulan terakhir. Total sumbangan dan kegiatan CSR itu sekitar 10 miliar. Kita juga tahun ini mendapatkan industri hijau untuk ke-8 kalinya secara berturut-turut. Program pembagian alat sekolah kepada 17.000 siswa di 54 sekolah dasar. Selain itu juga dari sisi produksi atau teknologi, kita menggunakan teknologi turbo vakum, di mana dari teknologi ini produksi kita akan meningkat secara efisiensi sehingga berhasil mengurangi konsumsi listrik yang cukup signifikan.
Selain itu, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, penerapan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan produk pelet dari proses pembuatan kertas sekitar 75 ton per harinya, atau apabila dihitung secara 1 tahun sebesar 25.000 ton untuk pelet plastik. Selain itu, kita juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca melalui program JCM dan CTM, di mana total kombinasi dari kedua program ini kami berhasil menurunkan sekitar 100.000 ton CO2 per tahun. Berikut adalah sertifikasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada ISO 9001, 14001, lalu 45001, Forest Stewardship, Eco Labeling, Green Industry Award. Kita juga memiliki beberapa sertifikasi dan award lainnya seperti Authorized Economic Operator Certificate, Chamber of Commerce, lalu Indonesian Public Listed Company Association, dan issuer juga. Berikut adalah data ekonomi yang mendukung dalam bisnis kita. Jadi kalau bisa dilihat dari sisi komposisi struktur populasi, apabila kita lihat untuk tahun-tahun ke depannya, kita bisa melihat bahwa sekitar 60% lebih berada pada rentang 15 tahun sampai dengan 64, di mana umur-umur segini adalah umur konsumtif yang mendukung bisnis dan kesinambungan dari usaha kita. Lalu kita bisa lihat juga dari sisi e-commerce, market size terdapat potensi bahwa pada saat ini hanya mengalami kenaikan 10%, cukup rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, mana berada di rentang antara 11% sampai dengan 13%. Jadi kalau kita bisa lihat dari data ini, selain itu juga konsumsi kertas per negara Indonesia itu masih cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Jadi potensi perkembangan permintaan kertas kemasan terutama masih akan mengalami peningkatan untuk beberapa tahun ke depannya. Berikut adalah data komposisi volume penjualan kita tahun 2023 sebesar 1,3 juta ton, mana 31%-nya adalah untuk ekspor dan 69% untuk domestik. Apabila dibandingkan dengan 9 bulan pertama tahun 2024 dengan 2023, terdapat penurunan sebesar 3% dari 958.000 ton menjadi 929 ton, dan dari sisi ekspor juga mengalami penurunan dari 31 menjadi 24%. Hal ini terutama disebabkan oleh ekonomi China, di mana ekspor negara destinasi ekspor kita yang terbesar sedang mengalami penurunan. Dari sisi produksi terdapat peningkatan apabila dibandingkan 9 bulan tahun 2024 dengan 2023, terdapat peningkatan sebesar 11% dari 954.000 menjadi 973.000 ton. Berikut adalah laporan laba rugi atau income statement apabila dibandingkan dengan 9 bulan pertama di tahun 2023 dengan 2024, penjualan bersih mengalami penurunan, terdapat peningkatan di sisi beban pokok penjualan, sehingga laba kotor rugi kotor mengalami sekitar 317 miliar. Beban operasional kurang lebih sama dibandingkan dengan tahun lalu, sehingga rugi operasional sebesar 650 miliar rupiah. Beban bunga mengalami kenaikan seperti yang kita ketahui, terdapat peningkatan bunga di tahun ini, walaupun adanya penurunan bunga dari Fed, hal itu belum diikuti oleh Bank Indonesia. Jadi kita harapkan terdapat penurunan bunga untuk di tahun-tahun berikutnya, sehingga laba atau rugi sebelum pajak penghasilan adalah sebesar 1T, di mana kami memperoleh manfaat pajak penghasilan sebesar 197
miliar sehingga rugi akhir sebesar 800 miliar rupiah. Dari sisi balance sheet kurang lebih sama, tidak ada peningkatan yang signifikan dari jumlah aset. Dari sisi piutang terdapat peningkatan, lalu dari jumlah aset hanya meningkat sedikit. Lalu dari utang usaha terdapat sedikit peningkatan dari 660 miliar menjadi 762. Terdapat peningkatan di utang bank dari 4,3 menjadi 5T, di mana liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo kurang lebih akan sama. Utang jangka panjang terdapat kenaikan dari 1,4 menjadi 1,8 dengan adanya utang hati di tahun 2024 ini. Dari sisi liabilitas terdapat sedikit penurunan, terutama dari sisi pajak tanggungan atau deferred tax liabilities dari 382 menjadi 141. Dari sisi ekuitas terdapat penurunan karena terdapat kerugian yang kita alami selama tahun 2024 ini kurang lebih 1T. Oke, sekian paparan dari saya. Berikutnya melakukan sesi tanya jawab ini dimohon untuk melakukan di kolom chat dengan memberikan nama serta pertanyaan. Oke, silakan. Maaf Pak Marco, sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Agnes dari pemegang saham individual. Thank you. Oke, kalau dari dalam kolom chat terdapat pertanyaan. Pertanyaan yaitu salah satunya adalah bagaimana upaya PT Fajar Surya Wisesa dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan transisinya menuju energi terbarukan. Ingat pemerintah mengajak industri mempercepat dan menargetkan bauran energi terbarukan. Jadi sesuai dengan yang sudah saya paparkan bahwa kita mengikuti secara grup ESG Sustainable Pathway, di mana kita berkomitmen untuk sesuai dengan target, walaupun target di Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain, terutama negara Thailand, di mana net zero diupayakan untuk dicapai di tahun 2050. Pada saat ini dapat saya sampaikan bahwa program-program yang telah kita laksanakan, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kita juga melakukan instalasi pembangunan anaerob, mana hal ini juga mendukung net zero, dan juga instalasi mesin-mesin pelet kertas, di mana hal ini juga membantu dalam sisi mencapai target net zero di tahun 2050. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apa inovasi bisnis perseroan yang dilakukan untuk keberlanjutan ke depan dan strategi meningkatkan kinerja perseroan. Ya, jadi seperti yang saya sudah paparkan juga dari mesin pelet, dari capex atau belanja modal, di mana kami melakukan inovasi dan menghadap
teknologi-teknologi baru. Sebagai contohnya adalah yang seperti saya sebutkan sebelumnya, turbo vacuum, di mana dari proses improvement atau teknologi tersebut dapat membantu kita untuk meningkatkan keberlanjutan, di mana kita dapat meningkatkan efisiensi produksi sambil juga mengurangi konsumsi listrik. Strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, salah satu cara upaya yang telah kita lakukan selama ini adalah dengan mempertahankan pasar-pasar terutama di dalam negeri. Dan apabila terdapat kesempatan untuk melakukan ekspor, kami akan melakukan ekspor. Dan selain itu juga dari sisi cost dan baik sisi cost produksi, biaya cost of goods sold, ataupun cost-cost yang terkait dengan finance cost, kita usahakan untuk meminimalisasi, bahkan dengan upaya sebisa mungkin untuk melakukan penurunan cost tersebut. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah inisiatif ESG yang potensinya berkontribusi signifikan mengoptimalisasi kegiatan usaha di lingkungan perseroan. Selain perkembangan dari mesin pellet, mendirikan anaerob, ada upaya-upaya lain yang sedang kita rencanakan. Salah satunya adalah untuk melakukan instalasi solar rooftop, di mana kita akan mencoba mengupayakan menggunakan energi solar atau energi matahari untuk menggantikan dan menurunkan konsumsi listrik yang sedang kita pakai. Namun dalam hal ini sedang dalam proses penjajakan dan review. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan selanjutnya? Apakah ada pertanyaan lagi, Oni? Sampai sekarang sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Mungkin kita bisa tutup sebentar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya. Jadi saya tutup acara Public Expose PT Fajar Surya Wisesa hari ini. Sekian dan terima kasih.